Di antara kalian mungkin tahu atau pernah mendengar tentang uji emisi gas buang pada kendaraan bermotor. Namun tak sedikit pula ada orang yang belum tahu apa itu uji emisi gas buang. Kali ini kita akan membahas tentang uji emisi gas buang. Namun sebelum membahas apa itu uji emisi, kita akan pelajari dulu apa itu emisi gas buang. Emisi gas buang merupakan sisa gas pembakaran yang terjadi di dalam ruang pembakaran pada mesin dan dikeluarkan melalui sistem pembuangan. Semakin sempurna pembakaran dalam mesin, maka semakin sedikit kandungan emisi gas buang yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Dan sebaliknya, bila pembakaran dalam mesin tidak sempurna, maka emisi gas buang yang dihasilkan semakin besar. Tinggi rendahnya emisi gas buang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kualitas bahan bakar, di mana semakin tinggi oktan number pada bahan bakar bensin atau semakin tinggi kegiatan number pada bahan bakar solar, maka semakin sempurna pembakaran yang terjadi dalam mesin faktor. Baik, selanjutnya adalah jenis oli yang digunakan, apakah berkode SAE atau kekentalan oli sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mesin. Kemudian faktor dari mesin itu sendiri seperti kondisi injektor, busi, ring, piston, filter dalam mesin harus kondisi dalam keadaan baik. Kandungan emisi gas buang seperti sering kita dengar mengandung zat polutan yang sangat berdampak pada kesehatan dan lingkungan, seperti karbon monoksida, karbon dioksida, hidrokarbon, nitrogen oksida, dan sulfur oksida. Karbon monoksida bila terhirup dapat berdampak pada efek keracunan seperti kita pusing, mual, sesak napas, bahkan muntah. Hal ini dikarenakan karbon dioksida mengikat hemoglobin pada sel-sel darah merah sehingga dapat mengurangi distribusi oksigen dalam tubuh. Karbon dioksida merupakan polutan dapat meningkatkan suhu bumi karena adanya efek rumah kaca yang ditimbulkan. Hidrokarbon dapat memicu tumbuhnya luka pada saluran pernapasan dan merangsang tumbuhnya sel-sel kanker. Nitrogen oksida dapat menimbulkan iritasi pada sistem pernapasan, mata, kulit, serta memicu gangguan pernapasan terutama asma. Dan yang terakhir yaitu sulfur oksida yang dapat memicu terjadinya asam lambung. Oleh karena itu, dilakukan uji emisi untuk mengetahui kadar kandungan emisi yang dikeluarkan pada kendaraan bermotor. Dan selanjutnya, kita akan membahas tentang emisi pada kendaraan. Bisa kita lihat di sini, tentunya kendaraan seperti kayak gini mengeluarkan zat-zat emisi yang berbahaya, melewati berupa ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan uji emisi. Uji emisi adalah proses pengukuran dan evaluasi tingkat emisi polutan dari kendaraan bermotor. Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan mematuhi standar emisi yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengawas lingkungan. Dengan melakukan uji emisi secara rutin, kita dapat mengurangi dampak negatif polusi udara terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Uji emisi adalah salah satu usaha pengujian supaya Anda bisa mengetahui kinerja mesin dan juga tingkat efisiensi pembakaran mesin kendaraan bermotor. Dilihat dari laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, uji emisi adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh semua pemilik kendaraan bermotor.
Anda bisa menemukan aturan ini pada pasal 206 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada beberapa ketentuan khusus yang diberikan kepada beberapa jenis kendaraan supaya bisa lulus sesuai dengan kriterianya. Setelah sebelumnya kita membahas apa itu emisi gas buang, pada umumnya ada dua jenis kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber tenaganya, yaitu kendaraan bermotor dengan motor bensin dan kendaraan motor pada kendaraan mesin diesel. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan cara uji emisi kendaraan bermotor pada kendaraan mesin bensin. Pada kendaraan mesin bensin, untuk uji emisinya yaitu menggunakan alat yang bernama gas analyzer. Kemudian pada mesin bensin dengan gas analyzer dilakukan dengan kondisi idle atau keadaan diam, di mana kendaraan berada pada transmisi netral tanpa menginjak gas pedal. Hal ini dilakukan karena pada kondisi itulah kandungan emisi terjenuh pada mesin bensin dapat diperoleh. Hasil emisi diperoleh dari pembacaan sensor gas analyzer berupa kandungan hidrokarbon, karbon monoksida, karbon dioksida, oksigen, lambda, dan air full ratio. Di Indonesia sendiri, kandungan emisi yang diatur yaitu berupa kandungan hidrokarbon dan karbon monoksida sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan uji emisi kendaraan mesin diesel. Pada kendaraan mesin diesel, uji emisinya menggunakan alat yaitu smoke tester yang dilakukan pada kondisi well throttle atau pada jangan pedal gas maksimum. Karena pada kondisi inilah kandungan emisi terjenuh dapat diperoleh. Berbeda dengan hasil pada gas analyzer, smoke tester membaca beberapa ketebalan asap yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor bermesin diesel dan berikut ambang batas ketentuan ketebalan asap yang diperbolehkan di Indonesia. Jadi, bagi kalian yang memiliki kendaraan bermotor, terutama kalian yang berada di wilayah wajib uji emisi seperti di Jakarta dan di sekitarnya, jangan lupa untuk uji emisi kalian yang bisa dilakukan Dinas Lingkungan Hidup atau bengkel-bengkel yang memfasilitasi uji emisi. Selain itu, juga bisa mengurangi emisi gas buang pada kendaraan dengan cara 1. Memperhatikan filter udara. 2. Cek kondisi oil dan isi secara berkala. 3. Cek kondisi sistem pendinginan dan humas. 4. Cek sensor oksigen. 5. Cek kondisi katalistik konverter pada knalpot. 6. Gunakan bahan bakar yang sesuai dengan spesifikasi mesin mobil. Dan 7. Lakukan servis berkala. Ya, demikianlah tadi penjelasan mengenai apa itu emisi dan bagaimana cara uji emisi dari kita. Jika ada kekurangan maupun salah kata, kami memohon maaf dan semoga video ini dapat mengedukasi serta bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkinkah jadi milikku? Oh, semakin ku kejar, semakin kau jauh. Tak pernah letih untuk dapatkanmu.